Kan Bunda? Terima kasih Ustadz Salim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti tolab ilmu yang mudah-mudahan sesibuk apapun kita semua menyempatkan diri Alhamdulillah, walaupun dengan kajian yang sederhana, dengan hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah, dimudahkan langkah kita untuk melangkah dalam kebaikan. Amin. Amin ya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan menafsirkan Quran Surah An-Nazi'at. Quran Surah An-Nazi'at hanya ayat 1 dan 2 saja ya. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashqa. Hanya 2 ayat saja bahwa an-nazi'at. Nah, di sini surah an-nazi'at itu termasuk surah Makkiyah seperti biasa. Surah Makkiyah itu diantaranya bagaimana Allah menginginkan hamba-hambanya atau khususnya orang kafir untuk percaya kepada tentang hari akhirat gitu ya, bahwa sebegitu sulitnya meyakinkan mereka tentang beriman kepada hari akhir sampai-sampai Allah bersumpah dengan berbagai hal gitu ya. Kalau di sini Allah bersumpah dengan para malaikatnya ya, dengan makhluknya yang mulia itu dengan para malaikat. Nah, jadi intinya dalam tafsir Quran Surah An-Nazi'at ini Allah memperingati gitu orang-orang kafir yang mereka sangat sulit untuk mempercayai adanya hari akhirat. Jadi setelah meninggal ya sudah saja meninggal. Nah, tidak ada apapun sehingga mereka melakukan hal apapun dengan seenaknya gitu ya. Setelah meninggal itu selesai. Nah, diawali dari ayat pertama wan nazi'ati. Nah, ya, demi jadi Allah bersumpah ya, demi malaikat yang mencabut nyawa gharqa dengan keras. Nah, jadi Allah bersumpah dengan para malaikat, Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Di antaranya di sini Allah bersumpah dengan para malaikat yang tadi untuk menegaskan bahwa kiamat itu terjadi, kiamat itu pasti terjadi. Jadi Allah itu tidak akan bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu. Nah, kita tahu bahwa para malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang subhanallah ya. Nah, oleh karena itu saking gitu ya, saking ingin menegaskannya Allah bersumpah dengan makhluknya yang mulia ini. Nah, menurut para ahli tafsir, sebagian sahabat menyebutkan bahwa an-naziat itu adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan pencabutan yang sangat keras. Nah, di sini ada hadis sahih ya yang menyebutkan bahwa wa innal abdal kafiro, dan sesungguhnya hamba al-kafiro yang kafir idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila terputus dari dunia wa iqbalim minal akhirah, dan menuju ke akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikah,
maka turunlah ya, turun kepada orang tersebut dari langit malaikat. Dalam riwayatnya ya ghiladun syidad, malaikatnya itu yang kasar gitu ya, syidad keras, sudul wujuh, wajahnya hitam gitu. Yang hitam wajahnya, ma'ahumul musuh, yang membawa pakaian yang tebal atau membawa pakaian yang tebal yang terbuat dari api neraka. Jadi wa fi riwayatin minan nar. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian malaikat tersebut duduk ya di dekat orang tersebut sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datang malakul maut ya, datang malaikat maut, dan malaikat maut tersebut hatta yajlisa 'inda ra'sihi, duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Nauzubillah ya, kita mudah-mudahan terlindung. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluar. Jadi sambil kasar gitu ya. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab. Keluarlah sambil dipaksa. Jadi nah, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Ila sakhati minallah, menuju sakhatin itu kemurkaan, wa ghadab dan kemarahan Allah. Qala, lalu jiwa yang buruk tersebut ya fatufarriqu fihi jasadihi, maka tufariqu di sini adalah tersebar gitu ya. Jadi fatufarriqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufud al-kathiru sya' minas suf al-mablul. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa ketika mencabutnya itu maka tersebar di jasadnya, kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya as-sufud. As-sufud itu besi tajam yang digunakan biasanya untuk mengaitkan daging ya, supaya siap dibakar dari wol yang basah. Nah, jadi bagaimana susahnya gitu ya mencabut orang kufur itu. Di sini andaikan saja sepotong kain wol gitu ya, yang dalam keadaan basah, kemudian di dalamnya terdapat ada semacam duri, kan itu susah kan mengeluarkannya. Susah karena kainnya basah. Jadi kalaupun ingin mengeluarkan duri tersebut, maka akan dirobek-robek dulu kain wolnya. Jadi bayangkan seperti dirobek-robek gitu ya ketika mau dicabut nyawa itu orang kafir. Sebagaimana ketika ada sebuah duri dalam kain wol, maka nggak mungkin langsung diambil, tapi pasti kainnya itu dirobek-robek dulu baru bisa dikeluarkan durinya. Jadi demikianlah gambaran para malaikat ketika mencabut ruh orang kafir. Malaikat akan memaksa gitu ya mencabutnya dengan keras meskipun sulit. Nah, adapun gharqa di sini kalau menurut Asy-Syaukani ya, bahwa seseorang yang sedang menarik tali busurnya. Bagaimana susahnya ya menarik tali busur. Wa yaghraqun nazi', seseorang yang menarik tali busur ya, tali busur panah dengan gharqa, yang menarik tali busur dengan sekuat-kuatnya sehingga para malaikat mencabut nyawa sekuat-kuatnya dari seluruh ujung-ujung tubuh. Jadi bayangkan saja seperti itu. Nah, bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an malaikat maut mencabut nyawa orang kafir itu dalam ayat yang lain juga, walau dan sekiranya kamu melihat idh tawaffal ladzina kafaru, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, al-malaikah ya, para malaikat yadribuna wujuhahum, memukul-mukul, jadi wajahnya yadribuna wujuhahum, memukul wajah mereka. Wa adbarahum, dan punggung mereka juga dipukuli. Wa dzuqu, dan malaikat berkata, rasakan azabal hariq, siksaan yang membakar gitu. Jadi
tentunya cara malaikat pencabut nyawa ya, yang mencabut nyawa orang kafir dengan kasar tersebut, itu adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita ya. Sehingga kalau kita saksikan secara kasat mata, sebagian orang kafir ketika meninggal, seperti meninggal dengan tenang gitu ya, padahal nyawa mereka itu disiksa oleh para malaikat. Seandainya ketika memukul ya ruh para malaikat tersebut dan terlihat menghitam, wajahnya tadi menghitam, seandainya itu bukan hal gaib, mungkin semua orang akan masuk ke Islam ya, karena bagaimana tahu disiksanya para orang-orang kafir. Nah, kemudian satu lagi, wanasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah termasuk yang ini ya, malaikat yang bersumpah mencabut yang dengan lemah lembut. Dalam hadisnya digambarkan, summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai dia duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, maka malaikat berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang penuh ketenangan. Ukhruji, keluarlah ruh, ila maghfirati minallah, untuk menuju ampunan dari Allah, waridwan, dan keriduan dari Allah. Qala, kemudian berkata ya bahwa keluarnya ruh dari jasadnya orang mukmin itu seperti tetesan air keluar dari mulut ceret, mulut teko gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga sahih. Nah, demikian ruh orang yang beriman ketika dicabut oleh malaikat penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Sangat berbeda dengan bagaimana ketika mencabut orang-orang kafir dengan cara yang kasar. Nah, ini juga adalah perkara yang goib gitu ya, yang perkara yang goib yang mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ketika dicabut oleh malaikat dengan cabutan yang penuh kasih sayang ya, ila magfirati minallah waridwan, jiwa-jiwa yang menuju kepada ampunan Allah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Penti yang sudah memberikan pencerahan kita. Semoga hidup kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di akhir hidup kita semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kajian subuh ini, marilah kita mendoakan kepada saudara kita yang sedang kurang enak badan, semoga senantiasa diberikan kesehatan kembali, sehat lahir dan batin, bisa beraktivitas dan bisa mengikuti kegiatan ngaji subuh seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi arsyidul ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hari ini ada 16 partisipan, tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Terima kasih Pak Salim. Iya.